Selamat pagi semuanya, seluruh peserta yang saya hormati. Saya Afinia Nisa Bekri sebagai MC acara penyuluhan kesehatan pada hari ini. Acara kita hari ini adalah penyuluhan kesehatan dengan tema pencegahan kanker payudara pada remaja. Tujuan acara ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan tentang pencegahan dan pengelolaan kanker payudara. Saya memperkenalkan materi kita, Ari Fajarini dan Sevina Puspa, yang termasuk mahasiswa berprestasi Universitas Aisyah Yogyakarta yang akan membahas tentang pencegahan kanker payudara pada remaja. Untuk teman-teman semua, mohon kerjasamanya untuk fokus dan memperhatikan. Catatlah pertanyaan dan kesimpulan, ikuti sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Saya menyerahkan acara ini kepada pemateri kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Ari Fajarini dan Prawira beserta rekan saya Sevina Puspa selaku pembicara yang akan menyampaikan tentang penyuluhan pencegahan kanker payudara. Kita langsung saja ya masuk ke materinya. Nah, jadi di sini ada pencegahan kanker payudara pada remaja. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu kanker payudara? Nah, karena teman-teman belum tahu, seperti sudah dicantumkan pada PPT pagi hari ini, adalah tumor ganas yang tumbuh di jaringan payudara. Merupakan suatu kondisi di mana setelah kehilangan pengendalian dari fungsi normal sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat, dan serta tidak terkendali. Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Pada kanker payudara ini tentu saja terdapat faktor dan risiko. Faktor dan risiko yang di sini ada memiliki riwayat keluarga, haid pertama pada usia 12 tahun, tidak menyusui, menopause, usia lebih dari 55 tahun, konsumsi alkohol secara berlebihan, pola makan yang buruk, serta kebiasaan merokok dan perokok pasif. Selain itu, teman-teman juga harus mengetahui apa saja tanda dan gejala untuk kanker payudara. Di sini ada 6, yang pertama benjolan payudara, kedua benjolan ketiak, ketiga ukuran dan bentuk payudara berubah, 4 warna dan tekstur payudara berubah, kelima lesung dan kerutan di payudara, dan yang terakhir putih melesak mengeluarkan cairan dan terasa nyeri. Nah, ini yang saya sampaikan ada ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Safira. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ari. Nah, untuk pencegahan kanker payudara ada beberapa, yaitu yang pertama dimulai dengan mengkonsumsi makanan sehat dan menjaga berat badan ideal. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok bagi yang suka merokok. Kemudian membatasi konsumsi minuman beralkohol. Rutin berolahraga, bisa dimulai dengan jalan kaki, jogging, ataupun nge-gym juga bisa. Setelah itu membatasi terapi hormon, mengendalikan stres, dan melakukan deteksi dini dengan cara sadari. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum cara pemeriksaan sadari itu bagaimana? Nah, baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan sadari. Yang pertama, kita bisa melakukan di depan cermin dengan cara mengangkat kedua tangan dan memeriksa apakah ada kemerahan atau bengkak di area payudara. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian cara yang kedua, kita bisa meletakkan tangan di pinggang dan periksa payudara apakah ada kemerahan atau bengkak di area payudara. Setelah itu, cara yang ketiga, kita bisa mengangkat tangan salah satu yang tinggi, kemudian kita bisa menekan di area payudara dari atas ke bawah dan rasakan apakah terdapat benjolan di area payudara. Kemudian cara yang keempat, dengan cara yang sama dengan cara ketiga, tetapi untuk menekan itu diputar.
dengan cara memutar dan merasakan apakah ada benjolan di area payudara. Setelah itu cara yang kelima yaitu kita dapat menekan payudara ke atas dan ke bawah seperti menekan puting dan melihat apakah ada cairan yang keluar dari payudara. Kemudian yang keenam, kita bisa melakukan dengan cara berbaring dan meraba area payudara untuk mengetahui apakah ada benjolan. Setelah itu, mengapa sih kita penting melakukan sadari? Nah, karena kita lebih tahu atau mengenali diri kita sendiri. Bila terjadi perubahan sejak awal, jika pada saat melakukan sadari ditemukan benjolan atau perubahan pada payudara dengan keadaan pada bulan sebelumnya, segera periksa diri ke dokter. Kemudian kapan sih kita dapat melakukan sadari? Nah, kita dapat melakukan sadari setiap 1 bulan sekali setelah selesai haid atau semenjak wanita mulai mendapatkan haid pertama atau pada usia 12 tahun. Nah, dari sekian ini kita dapat mencegah tumor payudara dengan menghindari faktor penyebab kanker yang bisa dihindari dengan mencegah kerusakan dengan lebih lanjut dengan deteksi dini. Jika kanker bisa ditemukan secara dini dengan ukuran tumor kurang dari 1 cm dan ditangani lebih cepat, maka besar harapan untuk bisa ditangani dengan baik. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak. Oh iya, Mbak, boleh silakan dengan Mbak siapa bisa perkenalkan diri, selanjutnya silakan bertanya. Oke, perkenalkan saya Zalwa, saya ingin bertanya. Tadi kan di pencegahan kanker payudara ada cara dengan membatasi terapi hormon. Nah, contoh terapi hormonnya itu apa ya, Mbak? Mungkin itu. Baik, Mbak, terima kasih pertanyaannya. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salwa tentang bagaimana cara membatasi terapi hormon ya. Sebelum melakukan terapi bisa konsultasi dulu kepada dokter, kemudian melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan. Selanjutnya, selama terapi bisa penggunaan dosis rendah, penggunaan terapi hormon selang-seling, penggunaan obat anti hormon, dan penggunaan terapi lokal. Selain itu ada alternatif terapi hormon, yang pertama terapi target, kedua imunoterapi, dan yang terakhir kemoterapi. Selain itu harus memperhatikan perubahan gaya hidup ya, seperti polusi lingkungan, aktivitas fisik, diet seimbang, serta berat badan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan pemantauan dan evaluasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah merasa terjawab? Mbak Zalwa sudah. Baik. Terima kasih. Izin Mbak mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Divani Hasanah, mau bertanya bagaimana gejala awal kanker payudara yang sering muncul. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diva, yaitu bagaimana gejala awal kanker payudara yang sering muncul. Nah, gejala kanker payudara yang sering muncul itu diawali dengan benjolan atau pembengkakan pada payudara, kemudian ada perubahan ukuran atau bentuk payudara, perubahan warna atau tekstur kulit pada payudara, keluarnya cairan darah dari puting, kemudian puting yang tertarik ke dalam atau berubah bentuk, dan bengkak atau kemerahan. Untuk gejala non fisik bisa ditandai dengan nyeri atau kesemutan pada payudara, rasa tidak nyaman, kemudian perubahan sensitivitas payudara, dan kesulitan mengangkat tangan. Bisa juga ditandai dengan demam, kelelahan, penurunan berat badan, dan nyeri pada tulang atau sendi. Nah, mungkin itu gejala dari kanker payudara. Apakah sudah terjawab, Mbak Rifa? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, untuk dua pertanyaan sudah kami jawab semua, dan selanjutnya akan kami kembalikan ke MC. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pemateri kita pada hari ini, tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Acara penyuluhan kita pada hari ini telah selesai dan semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Saya Ani Federi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.